Sekarang kita akan membahas soal-soal eksponen, tetapi seluruhnya adalah soal-soal tentang masuk perguruan tinggi negeri atau soal-soal masuk universitas negeri ya. Nah, di sini ada pada tahun 1994 soalnya itu begini nih. Nilai-nilai yang memenuhi persamaan 1000 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 10 berpangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini ya? Nah, sesungguhnya kita telah memiliki dasar yang telah dijelaskan sebelumnya ya, yaitu sifat tentang eksponen. Tinggal saja kita masukkan menggunakan rumus itu. Nah, jika begini, ya tinggal saja di sini itu 10 berpangkat 3, kemudian x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan di sini 10 pangkat 1 ya, berarti satunya tidak usah ditulis ya. Ini x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 ini. Berarti di sini ini hitungan pokoknya sudah habis ya, sehingga kita turunkanlah pangkatnya. Berarti 3 x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini kita kalikan ke dalam saja, yaitu 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 12 sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, yang ini sudah bisa kita pindahkan ya ke sebelah kiri seluruhnya, berarti 3x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 9x ditambah 2x dikurang 12 ditambah 3. Nah, ini memang sengaja Bapak buat lebih detail ya. Memang sih bisa kita gunakan langsung dikurangkan gitu ya, atau dijumlahkan. Nah, ini berarti ini 3 dikurang 1 berarti 2 ya, berarti 2x kuadrat, kemudian minus 9 ditambah 2 adalah minus 7x, kemudian di sini minus 12 ditambah 3 adalah minus 9. Nah, bagaimana cara kita membuat ukuran ini? Kita buat seperti ini ya, x dikurang, x dikurang gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita buat di sini itu 9 gitu ya, berarti sini tentu plus 1 ya gitu. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan ini, kita kalikan langsung, berarti ini 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 9x dikurang 9 sama dengan 0 gitu kan. Kemudian ini saat kita buat lagi, berarti sini minus 7x dikurang 9. Jadi sudah pas ya dengan yang ada di sini, sudah pas. Oke, berarti sudah benar. Berarti tinggallah nilai x-nya. Berarti nilai x-nya adalah di sini 6 minus 9 berarti menjadi 9. Ini ada 2-nya. Kemudian di sini itu positif 1 berarti menjadi negatif ya. Gitu. Nah, tinggal di sini ya. Kira-kira jawabannya di sini apa ya? Nah, jadi di sini butuh dulu himpunannya ya. Himpunan penyelesaian. Di sini minus 1, yang paling kecil dulu ya. Tapi dulu yang paling kecil yaitu minus 9 per 2, minus 1. Nah, di sini dia bukan bentuk himpunan ya, jadi langsung nilai x itu. Nah, berarti tidak ada yang salah di situ. Berarti di sini kita cek dulu minus 9. Oh, di sini plus ini. Kenapa ini minus 9 ya? Ini plus kan? Nah, ini plus ya. Berarti ini tempatnya salah tadi. Berarti di sini adalah minus 1,9 per 2. Nah, gitu oke. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? 1,9 per 2. Oke, ini jawabannya ya. Yang ini jawabannya. Nah, begitulah caranya ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Ini soalnya soal tahun 2000, berarti sekitar 21 tahun yang lalu ya.
Tapi walaupun demikian, soal ini masih asik untuk dibahas ya. Oke, kita bahas saja. Ya, di sini kita perhatikan jawabannya ya. Apa? Soalnya ini itu ada yang bisa kita coret nanti ya. Ada yang bisa kita coret. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ada yang ini kan akar pangkat nih, akar pangkat 3. Jadi sama-sama berpangkat 3 gitu. Di sini juga ada 3. Berarti itu dapat kita coret ya. Kalau ada akar yaitu yang 3, kemudian pangkatnya lagi 3, berarti itu sama-sama 3 berarti habis itu. 3 dibagi 3 gitu. Nah, berarti dia habis gitu. Oke. Sehingga di sini tinggallah yang X-nya pangkatnya. Sehingga kemudian di sini 1/243 itu eh, kalau 243 itu 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. Berarti kalau kita mengarahkannya ke dalam bentuk pecahan, berarti di sini 1/3 gitu ya. 1/3 di sini berpangkat 5 gitu tadi ya. Kemudian X-nya masih ada, berarti 5X lah di sini. Sama dengan gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita buat menjadi di sini 1/3, otomatis kan di sini kan berpangkat 1 di sini ada. Nah, di sini kan dia kan berpangkat seperti ini, 3 pangkat 1, tetapi kita buat menjadi pecahan, otomatis pangkatnya menjadi negatif nih, gitu ya. Jadi di sini menjadi negatif gitu. Nah, tetapi yang ini itu karena dia sudah pecahan, berarti pangkatnya positif. Berarti di sini tambah X dikurang 2, jadi tidak ada perubahan. Kemudian di sini masih ada lagi pangkatnya 2 ya. 2. Itu yang ini ya. Tuh, oke. Kemudian di sini masih ada 9 ya. 9 itu 3 pangkat 2 ya, karena kita buat pecahan, berarti di sini pangkat 2 gitu ya. Kemudian di sini masih ada akar pangkatnya. Berarti itu dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 gitu. Oke. Yang ini dapat kita gabungkan ya. Sehingga di sini 1/3 berpangkat 5X sama dengan 1/3. Ini kita buat menjadi X dikurang 3 ya. Kemudian di sini kita kalikan 2 ya. Kemudian di sini dapat kita buat lagi menjadi tapi lebih bagus taruhnya begini ya. Ini aja kita taruh nih supaya bisa bergabung dengan yang sebelahnya. Itu di sini katakanlah X dikurang 2, 3 nih. 3, kemudian di sini dikali 2 ya. Ditambah di sini. Nah, 2/3 begitu. Oke. Yang ini sudah dapat kita coret apanya, bilangan pokoknya, sehingga tinggallah angkanya yang kita turunkan. Sehingga di sini 5X sama dengan ini 2X dikurang 3 ditambah 2/3. Nah, begitu ya. Kemudian ini kita kalikan dulu ke dalam ya. Ini adalah 2X dikurang 6 ditambah 2/3. Kemudian di sini ini kita kurangkan, berarti ini 5X dikurang 2X, berarti itu 3X ya. 3X sama dengan ini minus 6 dikali 3 ditambah 2/3. Nah, setelah itu kita jumlah atau kurangkan ya. Ini berarti minus 18 ya. Minus 18 ditambah 2/3. Berarti sini adalah 3X. Atau langsung aja kita bagikan ya. Sehingga di sini langsung aja X gitu. Ini berarti minus 16 ya. Di sini langsung aja kita kalikan 3 kali 3. Berarti 9 di sini ya. Di sini 9. Oke. Sekarang kita masuk, ini katanya dianggap sebagai X0 ya. Ini dianggap sebagai X0 gitu. Himpunannya ini sebagai X0. Kemudian kita masuk ke yang ditanyakan ya, itu 1 dikurang 3/4 X0 sama dengan 1 dikurang 3/4. Kita masukkanlah nilai X-nya itu minus 16/9. Nah, ini dapat kita bagi ya. Di sini 4, kemudian yang ini itu 3. Kemudian kita masukkan saja 1, berarti ini dari tambah ya. Karena negatif kali negatif berarti masih dari tambah gitu. Berarti sini 4/3. Nah, di 4/3 itu masih ada 1 ya. Sehingga di sini 1 ditambah 1, 3 kali 1 adalah 3 ditambah 1 berarti menjadi 4 gitu. Oke, di sini berarti kita jumlahkan ini ya.
Itu 1,1 menjadi 2 gitu. Berarti 2, 1/3. Nah, kira-kira jawabannya di sini yang mana ya? Yang D ya. D lah jawabannya ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan soal seperti ini kalian dapat lebih mengerti lagi ya. Sudah banyak soal-soal yang kita bahas untuk eksponen ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk soal yang lain. Ini tetap tahun yang sama. Oke, yang ini ditulis ulang aja dulu ya. Ini 2 dikali 9 berpangkat 2x dikurang 1 ditambah 5 dikali 3 berpangkat 2x ditambah 18 sama dengan 0. Oke, yang ini. Yang ini kita pindahkan saja ya. Ini supaya lebih bagus, itu kan di sini kan itu 3 berpangkat 2x. Berarti selain yang ada 2x-nya, itu kita pisahkan. Sehingga di sini menjadi 2 berpangkat 2 dikali 9 berpangkat minus 1. Kemudian ini kan harus menjadi 3 pangkat 2x ya. Nah, sementara kan di sini kan 9. Jadi 9 itu berarti 3 pangkat 2. Berarti 2-nya di sini kita taruh. Nah, ditambah 5 kali 3 pangkat 2x. Inilah kita bikin ini kan ya. 16 sama dengan 0. Nah, di sini sudah bisa ya. Di sini ya, yaitu di sini sudah menjadi 2/9 gitu ya. 9, kemudian di sini 3 berpangkat 2x, di sini 2 gitu ya. Ditambah 5 dikali 3 berpangkat 2x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan bentuk kuadrat ya. Oleh karena itu kita misalkan saja ini. Kita misalkan saja ya ini P misalkan itu P sama dengan 3 pangkat 2x itu. Berarti kalau di sini karena di sini diminta x1 ditambah x2, berarti juga di sini kita taruh P1 dengan P2. Berarti P1 sama dengan 3 pangkat 2x1, kemudian P2-nya adalah 3 pangkat 2x2. Nah, berdasarkan rumus yang sudah ada kalau dia persamaan kuadrat ya, katakanlah di sini adalah x kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Gitu ya. Berarti di sini katakanlah akar-akarnya adalah P1 dengan P2 gitu ya. Berarti sini kalau P1 dikali P2 sama dengan C per A gitu ya. C per A. Kalau akar-akarnya ya. Nah, memang kita tidak mengarahkan ke X1 tambah X2 ya. Nah, tapi kita mengarahkan ke P1 dikali P2 gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke P1 dengan P2 ya. Berarti sini P1 dikali P2 sama dengan kita buat dulu kesamaan kuadratnya dulu ya. Nah, ini terlalu cepat tadi. Jadi 2/9 ini P kuadrat ditambah 5P ditambah 18 sama dengan 0. Nah, begini ya. Jadi inilah menjadi bentuk persamaan kuadratnya gitu. Nah, di sini dapat kita buat menjadi P1 dikali P2 berarti ini 18 dibagi 2/9 gitu ya. Nah, ini kita langsung bagi saja. Kita bagi 2 ya. Berarti sini jadinya 9 kan. Nah, berarti di sini itu sudah bisa kita buat. Berarti P1 dikali P2 sama dengan 9 dikali 9 adalah 81 gitu. Ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi tadi yang pemisahan tadi ya. P1 itu kan 3 berpangkat 2x1. Kemudian P2 adalah 3 berpangkat 2x2 sama dengan 3 berpangkat 4. 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Kemudian yang ini dapat kita gabungkan ya. Kita jumlahkan dia menjadi 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, ini sudah dapat kita coret ya. Dapat kita coret. Sehingga yang ini adalah 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 4. Kemudian ini kita
keluarkan duanya ya. Kemudian yang ini kita jumlahkan gitu ya. Begini, jadi begini dia ya. Nah, yang ini dapat kita coret di sini menjadi 2 gitu ya. Berarti di sini sudah didapat jawabannya. X1 ditambah X2 sama dengan 2. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Nah, X1 sampai X2-nya sama dengan 2 itu yang di mana jawabannya itu ya. Yang ini jawabannya ya. Oke. Ternyata jawabannya itu tidak logaritma ya. Oke, beginilah untuk menjawab soal ini ya. Memang soal ini menantang ya. Cukup bagus ini. Walaupun tahun lama tetapi tetap bagus untuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk untuk soal yang lain. Di sini soalnya itu agak panjang ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini sebenarnya bukanlah soal yang sangat suka ya. Karena kita nanti tinggal memasukkan pemisahan saja. Nah, ini oke. Yang ini kita langsung saja kerjakan kemari ya. Kemari. Berarti di sini itu ini kita pisahkan dulu nih. Di sini kan setelah kita perhatikan bahwa di sini itu ada yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Berarti yang ini yang akan kita misalkan nanti. Nah, kemudian ada lagi satu lagi. Ini 3 ya. Itu angka yang paling kecil bilang pokoknya. Berarti nanti kita melakukan pemisahan. Itu P sama dengan 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Kenapa? Karena yang ini yang sama dengan seluruhnya. Kemudian bilang pokoknya itu yang paling kecil itu adalah 3. Nah, gitu ya. Sedangkan yang lain itu 9 gitu. Nah, itulah yang nanti akan kita buat pemisalan ya. Nah, bagaimana kita membuatnya itu supaya bisa seperti ini? Berarti yang angka-angka yang lainnya kita harus pisahkan dulu. Nah, berarti ini adalah 9 berpangkat 1 gitu. 9 berpangkat 1. Kemudian di sini 9 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Kemudian di sini sudah langsung sama ya. 9 berpangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 20 dikali dikurang 10 dikali 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, di sini belum sama dengan yang ada di sini ya. Belum sama. Nah, sekarang kita menyamakannya ya. Menyamakannya berarti di sini 9. Kemudian di sini kita taruh dulu yang di sini ya. Kita taruh dulu yang di sini. Itu 3 pangkat X kuadrat dikurang 3X. Kemudian ini 9 ini adalah 3 per pangkat 2. Berarti pangkatnya 2 di sini. Nah, ini juga sama ya. Nah, sama juga di sini nih. 3X kuadrat pangkat X kuadrat dikurang 3X. Sini berpangkat 2 sama dengan 20 dikurang 10 dikali 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X. Nah, inilah yang akan kita masukkan pemisalannya ya, yang sudah ada di sini ya. Itu yang kita buat pemisalan ya. Berarti di sini menjadi 9P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 20 dikurang 10P. Nah, begitu ya. Kemudian ini seluruhnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi di sini 10P kuadrat. Di sini ditambah 10P. Di sini dikurang 20 sama dengan 0. Karena di sini kebetulan itu kelipatannya kelipatan 10, berarti dapat kita bagi dengan 10 gitu ya. Sehingga menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya, menjadi P ditambah 2, P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini jelas tidak bisa memenuhi ya, karena dia itu bentuknya pemisalan yang berpangkat 3 pangkat sekian gitu ya. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi hanyalah yang di sini nih. Yaitu P sama dengan 1 gitu. Nah, ini kita kerjakan kemari ya. Berarti ini P sama dengan 1. Tadi P-nya adalah 3 per pangkat X kuadrat dikurang 3X ya. Berarti ini 3 per pangkat 0 gitu. Nah, ini sudah dapat kita coret. Sehingga turunlah pangkatnya ya. Pangkatnya turun, berarti ini X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Nah, ini pengaturannya sudah enak ya. Berarti ini X kurang 3 gitu. Sama dengan 0. Berarti di sini nilai X-nya itu adalah 0. Kemudian di sini adalah
3 gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dengan 3 gitu ya. 0 dengan 3. Nah, kita cek di sini. Nilai X jumlahnya ditanya ya. Oh, berarti ini jumlahnya ditanya nih ya. Berarti kalau jumlahnya ditanya tinggal begini saja tadi harusnya ya. X1 ditambah X2 sama dengan minus 3 per 1. Berarti sini 3. Gitu ya. Nah, atau kalau di sini kita taruh berarti sini X1 ditambah X2 sama dengan 0 ditambah 3. Berarti 3 di sini ya. Nah, yang ini tadi nih, kenapa bisa menjadi ini? Kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sini dia. Kemari ya. Itu kan tadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, ini dia ya. Ini dia apanya? Rumusnya ya. Jadi kalian harus sudah hafal tuh. Nah, ini 4 pangkat di sini X kuadrat dikurang X dikurang 2, kemudian di sini 2 berpangkat X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 lebih kecil dari 1 per 16. Nah, yang ini kita di sini pangkatnya itu berbeda ya. Kemudian di sini hanya sama, nanti kita arahkan ke bilangan pokoknya ya. Berarti kita arahkan dulu karena di sini bilangan pokoknya terkecil adalah 2. Berarti yang lainnya bilangan pokoknya harus kita samakan dengan 2 gitu. Nah, berarti sini juga 2 ya. Berarti sini 2 berpangkat X kuadrat dikurang X dikurang 2 di sini. Kemudian di sini 2-nya ini kan 4. Itu berarti 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 di sini gitu ya. Kemudian di sini 2 berpangkat X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 kecil dari. Sedangkan 16 itu kan 2 pangkat 4. Sedangkan kita membuatnya bilangan pokoknya 2, berarti negatif lah pangkatnya. Berarti 2 berpangkat minus 4. Nah, di sini tinggal kita saja langsung jumlahkan ya. Di sini 2 berpangkat X kuadrat. Ini langsung saja kita kalikan ya. Ini 2 kali X kuadrat berarti 2X kuadrat. 2 kali minus negatif 1 berarti negatif 2X. Minus 2 dikali 2 berarti minus 4. Kemudian di sini jumlahkan lagi menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Di sini 2 berpangkat negatif 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, dapat kita coret. Sehingga di sini langsung sekaligus kita jumlahkan ya. Sini yang berpangkat X kuadrat itu 2 dengan 1 berarti 3 ya. Ini 3X kuadrat gitu. Kemudian di sini yang ada variabel X-nya saja itu adalah minus 2 dengan 3 berarti tambah X. Kemudian di sini minus 4 dengan minus 10 berarti minus 14 gitu ya. Di sini berarti 4. Nah, di sini dapat kita buat menjadi 3X kuadrat ditambah X. Nah, di sini 4 dengan 4 di sini berarti di sini tinggal 10 gitu ya, tinggal 10. Oke. Nah, begini jadinya ya. Nah, ini kita perlu faktorkan ya. Faktorkan di sini 3X. Sini X gitu ya. Nah, di sini kalau kita faktorkan itu kira-kira berapa lah ya? Nah, kalau kita buat di sini pasti 2 dengan 5 lah di sini ya. 2 dengan 5. Kira-kira 2-nya di mana ya? Kalau di sini 5 itu nanti jadi 15 ya. Berarti di sini itu 5-nya ya, berarti di sini 2-nya gitu ya. Kemudian di sini positif. Itu berarti hasil pengalinya itu kan lebih besar di sini. Di sini kan 6 ya. Sedangkan di sini nanti 5 gitu. Berarti di sini harus kita buat positif di sini, di positif 2-nya ya. Gitu. Jadi positif 2. Nah, di sini sudah dapat kita dapatkan nilai X ya. Berarti di sini itu 5 per 3. Sedangkan di sini adalah negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah ini sistem tertutup ya. Jadi sistem tertutup seperti ini ya. Nah, angka yang paling kecil itu negatif 2 ya. Sedangkan yang paling besar itu adalah 5 per 3.
inilah menjadi himpunannya. Nah, kalau kita cari di sini jawabannya adalah yang tertutup ya. Berarti jawabannya ini. Nah, yang ini jawabannya ya. D. Nah, begitulah ya. Dari soal-soal yang kita perhatikan ini, sebenarnya butuh konsep-konsep ya, supaya kalian bisa mengerjakannya ke arah mana duluan yang harus kalian lakukan. Nah, untuk mendapatkan itu, supaya kalian biasa, berarti kalian harus sering berlatih lah intinya. Nah, apalagi daring ini, bimbingan dari guru secara langsung itu tidak ada ya. Apalagi kita tidak bisa berdiskusi dengan yang lain gitu. Nah, di sini ada soal masuk perguruan tinggi di UGM ya. Ini coba kita kerjakan dulu. Nah, di sini ada koma ya. Nah, bagaimana caranya nih? Kita buat dulu sebaiknya kita gunakan pecahan saja ya. 2/5 itu adalah berarti ini 25/10 ini ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 5 berarti 5/2 jadinya ya. Ini kita bahas. Di sini sebaiknya kita buat bilangan pokoknya itu 5. Kemudian sehingga menjadi A-nya lebih besar dari 1 ya. Sehingga di sini 5 berpangkat di sini kan seper ya. Kemudian 25 berarti negatif 2 di sini. Karena di sini X dikurang di sini menjadi 5/2 ya. Kita ganti 5/2 sama dengan di sini 625 itu 5/4. Di sini ada 5/4 gitu ya. Kemudian di sini karena dia berupa dia adalah pecahan, berarti pangkatnya kalau kita taruh ke atas menjadi negatif ya, menjadi negatif 2 dikurang X. Kemudian di sini ada akarnya. Nah, akarnya nih kalau tidak ada angkanya berarti itu adalah 2 gitu ya. Berarti sini per 2 lah ya. Nah, di sini sudah dapat kita coret bilangan pokoknya ya. Sehingga pangkatnya turun. Nah, ini langsung kita kalikan aja ya. Berarti ini negatif 2X. Karena dia sama-sama negatif berarti menjadi plus. Nah, di sini habis ya. Sehingga tinggal menjadi 5. Sini. Ya, berarti sini 5 saja sama dengan di sini ya. Kemudian langsung kita kalikan saja ya. Berarti ini 4 dikurang 2 ditambah X. Sini per 2 ya. Per 2. Oke. Kemudian ini langsung kita kalikan saja ya. Yang ini kita boleh kita kalikan ke mari ya. Seluruhnya ya. Boleh. Oke. Sehingga di sini setelah kita kali berarti langsung aja begini ya. Minus negatif 2X ditambah 5. Tuh. Sama dengan ini 4 dikurang 2 berarti 2 ditambah X. Nah, ini kita kalikan aja ya. Negatif 4X ditambah 10 sama dengan X ditambah 2. Nah, ini kita pindahkan ya. Yang X-nya ke sebelah kiri, yang bukan X ke sebelah kanan. Sehingga menjadi negatif 4X kurang X, 2 dikurang 10. Sehingga menjadi negatif 5X sama dengan negatif 8. Sehingga kita mendapatkan nilai X adalah, karena sama-sama negatif, berarti kita bisa membuatnya menjadi positif, sehingga 8/5 lah jawabannya ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jawabannya yang mana ya? 8/5 berarti yang ini nih, bagian B ini ya. Oke, di sini sudah dapat jawabannya ya. Nah, tidak terlalu susah ya. Hanya butuh ketelitian dan konsep yang harus kalian miliki ya. Di sini ada soal seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri tahun 2004. Nah, di sini katanya N itu adalah bilangan bulat ya. Kemudian kita mencari jawabannya yang dari sini. Dari soal yang ini ya. Oke, yang ini kita harus menyamakan bilangan pokoknya dulu ya. Karena di sini itu ada 12 kan. Nah, ini tinggal mudah ya. Kita tinggal balikan saja nantinya. Nah, tapi kita harus pisahkan dulu. Jadi seperti ini lah. Mari kita kerjakan aja langsung ya.
Oke, di sini ya kita buat dulu soalnya ya, 2 berpangkat N ditambah 2 dikali 6 pangkat N dikurang 4 per 12 berpangkat N kurang 1 sama dengan. Nah, di sini langsung aja kita buat ya, 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat N kali 6 pangkat negatif 4 kali 6 berpangkat N. Kemudian di sini ada 12 berpangkat negatif 1 dikali 12 berpangkat N. Nah, di sini sudah bisa kita gabungkan ya. Ini yang digabungkan ya. Yang ini gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah di sini kita taruh menjadi 2 berpangkat 2 di sini. Kita taruh dulu gini, kemudian ini kita taruh ke bawah saja ya. Taruh saja ke bawah menjadi 6 berpangkat 4. Kemudian yang ini kita taruh ke atas karena dia negatif berarti jadi ke atas tuh. Berarti ini 12 saja gitu ya. Kemudian di sini kita gabungkan 2 dikali 6 berpangkat N. Yang kuning tadi ya, berarti ini 12 berpangkat N. Gitu ya. Nah, yang ini sudah dapat kita buat menjadi ini kalau kita buat menjadi 2 berpangkat 2 dikali ini 12 ini kan kalau kita taruh ini 12 sama dengan 4 dikali 3. Berarti ini 2 pangkat 2 dikali 3 gitu ya. Di sini 2 pangkat 2 dikali 3 gitu. Nah, di sini menjadi 12 berpangkat N. Kemudian di sini dapat kita buat menjadi 6 berpangkat ini kita taruh saja ya 64 ini itu kalau dia itu 36 kan berarti 6,2 gitu. Berarti kalau 2 kali berarti 6 berpangkat 4 gitu kan. Berarti sini 36 dikali 36 gitu ya. Nah, di sini kebetulan ada angka 3-nya gitu ya. Nah, di sini juga ada 12 berpangkat N gitu. Nah, di sini berarti kita taruh 36 tinggal 36 ya, ya gitu. Nah, tapi kalau kita ingin memisahkannya lagi dengan cara yang lain juga bisa ya. Misalnya nih, di sini kan ada 6 pangkat 4 ya. Berarti sini ada 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 gitu. Nah, begitu juga bisa. Kalau kita ingin melakukan seperti itu juga bisa. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 4 gitu. Nah, sepertinya ini yang lebih cocok ya. Sehingga untuk yang ini sudah kita coret karena sudah dapat dibagi ya. Kemudian di sini kan ini kan 2 pangkat 4 ini kan jadinya kan. Sedangkan di sini kan 2 berpangkat 4, berarti itu sudah dapat kita coret ya. Sehingga yang di sini nih ini kan 3 berpangkat 1 gitu. Nah, ketika kita coret ini kita coret, di sini tinggal 3 gitu. Berarti sini jawabannya adalah 1/3 pangkat 3 gitu. Sehingga di sini 1/27 lah jawabannya ya. Nah, gitu ya. Nah, begitulah untuk menjawab soal seperti ini ya. Tinggal kita kreatif. Memang sih idenya itu yang paling penting untuk mengerjakan ini. Idenya itu ke arah mana dulu yang kita buat supaya mengerjakannya itu tidak susah. Gitulah ya. Ini jawabannya apa ya? 1/27. Oke, ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, jawabannya. Oke. Oke, di sini ada soal SPMB tahun 2004 ya. Tapi di sini kita ubah dulu dari bilangan desimalnya menjadi bilangan yang lebih bagus ya, itu pecahan lah gitu ya. Di sini 0,3 itu 3/10, oke ya. Kemudian di sini 0,09 itu kan 9/100 ya. 100 ini sama artinya kan 3/10 berpangkat 2 gitu. Begini ya. Oke. Setelah itu di sini sudah dapat kita buat ya. Sehingga penyelesaiannya seperti ini adalah itu di sini menjadi 3/10 berpangkat 2 gitu ya. 2 di sini, kemudian di sini ada setengah X dikurangi 3. Ini dapat kita ubah menjadi ke sebelah kanan ya. Sehingga di sini 3/10 berpangkat 3X ditambah 1. Nah, kayak gini.
Nah, yang ini dapat kita bagi ya, 2/2 sehingga menjadi habis. Kemudian yang ini dapat kita coret karena bilangan pokoknya sudah sama ya. Kemudian yang ini dapat kita turunkan ya, sehingga menjadi sini X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 1 gitu ya. Sehingga di sini dapat kita ganti menjadi 3X ditambah 1 sama dengan X dikurang 3. Dapat kita balik. Kemudian di sini itu 3X dikurang X sama dengan negatif 3 dikurang 1. Sehingga di sini menjadi 2X sama dengan negatif 4. Sehingga di sini adalah X sama dengan minus negatif 4/2 berarti negatif 2 ya. Nah, di sini jawabannya adalah negatif 2. Oke, setelah kita cek di sini negatif 2-nya yang di mana ya? Itu A ya. A jawabannya ya. Oke, demikianlah ya pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tetap diulang-ulang materi ini supaya lebih mengerti, dan juga materi-materi yang lain yang telah dimasukkan ke channel ini ya, supaya kalian nanti kuis itu bisa, atau juga hal-hal yang lain dapat kalian kuasai dengan lebih bagus, sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi berdasarkan usaha yang telah kalian lakukan.